Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tak ada seorang mukmin di alam kehidupan ini melainkan pasti menginginkan setelah dirinya meninggal dunia, dia ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cita-cita seorang mukmin yang paling tertinggi. Dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Namun tentunya masuk ke dalam surga Allah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Tidak cukup hanya dengan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Namun tentunya ada sebab-sebab yang membuat seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang paling terpenting di dalam hidup kita, di mana kita bisa memenuhi sebab-sebab yang membuat kita masuk ke dalam surga kelak. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Karena kehidupan dunia ini sifatnya fana, sesuatu yang akan hancur dan binasa. Kita pun tinggal di alam kehidupan dunia ini hanya sebentar saja, tidak akan pernah lama. Di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perkara-perkara yang diterangkan oleh Allah maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menjadi sebab untuk seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah. Yang pertama, yang paling terpenting adalah dia berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal di atasnya. Karena barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan dan kekafiran, maka sudah pasti tempatnya adalah di dalam api neraka Allah. Tidak ada pengampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir ataupun musyrik dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya.
Dosa syirik tidak pernah akan diampuni oleh Allah. Dan pelakunya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dan tempat berpulangnya yang kekal abadi selamanya adalah di dalam api neraka Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah menyatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga. Dia enggak boleh masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat berpulangnya adalah api neraka Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada para penolong bagi orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah melanggar hak Allah, yaitu berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kata Allah di dalam ayat yang lain, la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai seekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira mungkin enggak seekor onta masuk ke dalam lubang jarum? Ya mustahil. Maka seperti itulah orang-orang yang meninggal di atas kekafiran dan kesyirikan. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah wa mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggal di atas ketauhidannya itu, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah seorang hamba melakukan perbuatan syirik. Syirik itu fatal sekali akibatnya. Menduakan Allah, menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah, semacam berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Apabila ada penyerahan sebagian ibadah kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik yang pelakunya tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat kepadanya. Maka yang pertama adalah berada di atas ketauhidan. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Dia meninggal di atas ketauhidan. Seorang tidak akan mudah bisa mengucapkan di akhir ucapannya ketika akan meninggal dunia adalah la ilaha illallah, kecuali kalau memang dia adalah orang baik yang memang masih berada di atas keislamannya dan keimanannya. Biasanya seorang yang akan meninggal dunia itu terngiang-ngiang olehnya semua apa yang selama ini dilaksanakannya ketika hidup. Apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi hobinya. Maka orang-orang yang mengisi hidupnya dengan ketauhidan kepada Allah dan peribadatan kepadanya, itu yang paling besar kemungkinan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat akhir hidupnya, sehingga dia mendapatkan jaminan surga. Makanya di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah.
talkinkan kepada orang yang akan meninggal di antara kalian, la ilaha illallah. Hal yang kedua, seorang yang ingin masuk ke dalam surga, ketika seorang hamba berada di yaumil qiyamah, yaumul hisab, orang yang bertauhid pasti akan masuk ke dalam surga. Namun di antara orang-orang yang bertauhid itu ada yang masuk ke dalam surganya secara langsung, tanpa hisab, tanpa azab. Ini golongan yang terbaik. Tidak ada perhitungan amal, tidak ada siksa, tidak disentuh oleh azab. Ada pula dari kalangan muwahhidin, karena sebagian kemaksiatan-kemaksiatannya ketika dia tidak bertaubat dan Allah berkehendak menyiksanya, dia mungkin disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Namun dia akan selamat dari kekekalan di dalam api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya selama dia masih mempunyai keimanan dan tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik maupun kekafiran. Tapi dari dua golongan ini kira-kira dari golongan yang mana yang kita inginkan? Tentunya yang pertama, yaitu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ya. Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, beliau mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat kelak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd, aku melihat seorang nabi bersamanya hanya beberapa orang pengikutnya. Ar-rahd yaitu antara 1 sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajula war-rajulan wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan aku lihat sebagian nabi, kata beliau, pengikutnya hanya 1 dan 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku lihat sebagian nabi tidak ada seorang pun pengikutnya. Tsumma ra'aitu sawadan 'azima, kemudian kata beliau, aku melihat ada sekelompok besar dari umat manusia. Faqultu haula'i ummati, lalu kata Nabi, merekalah umatku. Lalu dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatu Musa alaihi salam, ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Walakin inzur ilal ufuq, akan tetapi lihatlah ke arah ufuk. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, lalu aku pun melihat ke arah ufuk, fara'aitu sawadan 'aziman qad saddal ufuk, aku melihat ada sekelompok yang lebih besar yang telah memenuhi ufuk. Maka dikatakan kepada beliau, haula'i ummatuk, mereka itulah umatmu. Wa minhum, dan di antara mereka itu dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat yang mendengar ini, mereka berbincang-bincang semalaman suntuk, kira-kira siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang terlahir di dalam Islam, dan pendapat-pendapat yang lain, sampai kemudian Nabi SAW keluar ke hadapan mereka dan menyatakan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari umatku tersebut, yaitu man haula man la yastarqun, orang-orang yang mereka tidak pernah minta diruqyah,
karena kekuatan iman mereka dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah menganggap nasib buruk karena sesuatu yang mereka lihat atau sesuatu yang mereka dengar. Karena kebaikan maupun keburukan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktawun, mereka tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kay. Kay itu adalah pengobatan tradisional di kalangan Arab. Mereka memanaskan, membuat besi sampai panas, ya, menghangatkan besi sampai panas, kemudian digosokkan atau diletakkan pada sebagian urat yang ada di tubuh untuk mengobati. Ya. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang sempurna tauhidnya. Dan intinya di akhir ucapan beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar bersandar kepada Rabb pencipta mereka. Intinya kata para ulama, mereka ini adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Tidak tersentuh oleh syirik yang besar, tidak pula melakukan syirik yang kecil, dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebagian riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW minta ditambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 70.000 orang itu maka ditambahkan dalam setiap jumlah 1.000 orang yang lain. Berarti berapa mereka? Pokoknya banyaklah ya. Yang paling terpenting itu bukan berapa jumlahnya mereka, karena seberapapun mereka, coba bayangkan dari umat Nabi Muhammad, ya, sejak diutusnya beliau sampai hari kiamat berapa jumlahnya? Banyak sekali. Umat Islam itu banyak sekali. Yang paling terpenting bukan berapa jumlah mereka, tapi yang paling terpenting kita masuk enggak ke dalam golongan mereka itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah itu yang kita harapkan. Kita memohon selalu kepada Allah, semoga kita masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian hal yang ketiga, di antara sebab yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah, yang pertama adalah menegakkan tauhid, yang kedua menyempurnakan tauhid supaya masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, kata beliau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man aba, siapa orang-orang enggan itu ya Rasulullah? Kok ada manusia yang enggak mau masuk ke dalam surga? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau mengikutiku, mentaatiku, menjalankan tuntunanku, melaksanakan ajaranku, dakhalal jannah. Dijamin oleh Nabi SAW dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, namun barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikutiku, menjalankan tuntunanku, melaksanakan ajaranku,
faqad aba, maka sungguhnya dialah orang yang enggan tersebut. Maka jadi seorang muslim kalau ingin masuk ke dalam surga, jangan pernah antipati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda enggak sampai ke dalam surga nantinya. Kan ada tuh sebagian orang kalau dengar nama sunnah itu kayak hobi gitu. Sunnah, apaan sunnah gitu. Kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, Anda harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah, kata beliau. Barang siapa yang mengikutiku maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia telah enggan. Kalau Anda menyimpang dari jalannya Rasulullah, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Anda mengada-ada di dalam agamanya, Anda telah menjauh dari jaminan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka yang ketiga adalah mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin sampai ke dalam surga Allah kecuali dengan jalan sunnah. Orang yang ingin masuk ke dalam surga, kalau ngaji harus ngajinya ngaji sunnah. Jangan ngaji yang lain. Loh, kenapa Ustaz? Iya. Karena ngaji sunnah ini yang bisa menyampaikan ke dalam surga Allah, karena diajarkan padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji sunnah itu bukan diajarkan padanya ucapan-ucapan para tokoh, tapi diajarkan padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada ucapan-ucapan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama, keterangan-keterangan para ulama, itu semua menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada ulama yang ucapannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, apa kata Imam Malik? Imam Malik rahimahullah menyatakan, man kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Gak ada orang yang maksum, gak ada orang yang terpelihara dari kesalahan dan dosa. Tetapi kata beliau, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Siapapun orangnya, ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak. Apakah dia Al-Imam Malik sendiri, atau Al-Imam Ahmad, atau Al-Imam Syafi'i, atau Al-Imam Abu Hanifah, atau imam-imam yang lainnya. Kullu ahadin, kata Al-Imam Malik, setiap orang bisa diambil ucapannya, wa yurad, dan bisa ditolak. Kecuali kata beliau, illa sahibah hadzal qabr. Kecuali penghuni kuburan ini. Beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi pegangan seorang mukmin ketika dia ingin sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah tabaraka wa taala adalah memperbanyak sujud. Apa artinya memperbanyak sujud? Yaitu memperbanyak salat. Dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya, suatu malam Rabi'ah bin Ka'ab menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengambilkan kebutuhan-kebutuhan Nabi dan membawakan air wudhunya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an, silahkan engkau meminta apa yang engkau inginkan. Salni. Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku ingin menemanimu di dalam surga. Awa ghaira dzalik, kata Nabi, adakah permintaan yang selain itu? Lalu kata Rabi'ah, hanya itu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk membuatmu bisa menemaniku di dalam surga dengan memperbanyak sujud.
Maka kata para ulama, di antara sebab yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga adalah memperbanyak sujud, perbanyak salat. Ya, setelah kita menjaga salat-salat yang wajib, perbanyaklah salat-salat yang sunnah. Ya, kan banyak sekali salat-salat yang sunnah. Ya, terutama salat-salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian di antaranya yang lain seperti salat duha. Dan yang paling utama setelah atau termasuk salat sunnah yang paling utama adalah salatul lail, salat tahajud. Bahkan yang sangat ditekankan untuk dijaga oleh seorang hamba adalah al-witr, salat witir. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan hukumnya wajib. Semacam Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa salat witir itu hukumnya wajib, walaupun yang kuat hanya sunnah muakkadah sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, la hadaran wala safaran, tidak di waktu beliau mukim berada di tempat domisilinya, dan tidak pula di waktu safar. Hanya ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik di waktu mukim ataupun di waktu safar. Pertama witir, yang kedua raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Di antara sebab yang memasukkan kita ke dalam surga, yang keberapa sekarang? Yang kelima, yang semestinya memang harus kita jaga, yaitu menjaga salat rawatib, salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, yang jumlahnya ada 12 rakaat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan, "Ma min 'abdin muslimin." Tidak ada seorang hamba yang muslim yusalli lillahi kulla yaumin thintai asyrata raka'ah, yang dia salat untuk Allah pada setiap harinya sebanyak 12 rakaat, tatawu'an min ghairi fardhah, sebagai salat sunnah dan bukan wajib. Kata beliau, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Langsung mempunyai kaplingan rumah di dalam surga. Lebih baik mana buat kaplingan di Aceh atau di surga? Hah? Siapa yang mau kaplingan di dalam surga? Nggak ada yang nggak mau ya, semua pasti akan tunjuk tangan. Ternyata caranya diantara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga salat rawatib, sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah sebanyak 12 rakaat. Apa saja 12 rakaat itu? Hah? Coba ulangi. Nah, ahsan. Masya Allah. Yang belakang dengar nggak? Coba yang belakang deh. Apa 12 rakaat itu? Siapa yang belakang bisa ngejawab? Ah. Nah, 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Sudah berapa? 6. Kemudian 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Sudah berapa? 10. Dan 2 sebelum subuh. 12 rakaat. Barang siapa yang menjaganya, Allah beri dia kaplingan rumah di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
rumah di dalam surganya kelak. Tapi ya syaratnya ini, menjaga 12 rakaat tersebut. Ini sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah, bahkan diberi rumah di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kalau kita membangun masjid, ya membutuhkan dana besar, ya enggak sih? Memang orang yang membangunkan masjid untuk Allah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, yaitu sama. Orang yang membangun sebuah masjid untuk Allah, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Tapi kan bangun masjid itu enggak murah. Gimana mau bangun masjid, rumah sendiri aja belum kebangun, Ustaz katanya. Ya. Nah, ada yang lebih mudah daripada itu, yaitu menjaga 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah dari sunnah-sunnah rawatib, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian di antara sebab yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yaitu husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau katakan haditsun hasanun sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian manusia tentang aktsar ma yudkhilin nasal jannah, tentang perkara yang paling banyak membuat seseorang masuk ke dalam surga, maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu intinya pada 3 hal. Kata para ulama, husnul khuluq, akhlak yang baik itu intinya ada pada 3 hal. Tentu yang pertama adalah taqwallah. Kalau ini kan wajib. Karena taqwallah itu artinya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu fi'lu ma amarallah wa tarku ma naha. Takwa itu adalah melaksanakan setiap perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Ya. Sedangkan husnul khuluq terdiri dari 3 hal. Yang pertama, badlun nada. Orang yang berakhlak baik selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang dia mampu untuk dia lakukan bagi saudaranya sesama kaum muslimin, selalu dia ingin berbagi, membantu, menolong, memudahkan, meringankan. Sehingga kalau ketemu orang, dia selalu ingin memberikan apa yang dia bisa untuk orang tersebut, yang terbaik yang mampu dia lakukan kepadanya. Ayul khidmah ya akhi. Apa yang bisa saya bantu? Ini salah satu hal yang menjadi ciri khas dari akhlak yang baik. Selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Badlun nada. Yang kedua adalah kafful adha. Tidak pernah ingin menyakiti, mengganggu orang lain sesama kaum muslimin. Dia tidak ingin menyakiti orang lain, tidak dengan lisannya, dengan mencela, apalagi mencaci maki, melaknat, berkata-kata kotor kepada sesamanya, tidak. Berghibah, menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak. Tidak pernah dia menyakiti orang lain dengan lisannya, apalagi dengan tangannya. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang muslim itu adalah orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Itu ciri-ciri akhlak yang baik. Yang kedua adalah kafful adza. Yang ketiga, wa talaqatul wajh. Wajah yang selalu berseri-seri kalau ketemu dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Seberat apapun masalah yang sedang dia hadapi, tapi kalau ketemu dengan orang lain dia berusaha untuk berwajah manis, menyenangkan. Jadi orang itu kalau ketemu dengan dia itu senang gitu. Karena wajahnya selalu membawa
sukacita. Ya. Kita kalau ketemu orang wajahnya masem gitu kan nggak enak. Iya kan? Belum apa-apa sudah pahit gitu. Maka ciri dari akhlak yang baik itu hanya ada 3. Terdiri dari 3 hal kata para ulama. Pertama, badlun nada. Yang kedua, kaful adha. Yang ketiga, talaqatul wajh. Ya. Selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Yang ketiga, selalu wajahnya berseri-seri bila bertemu saudaranya sesama kaum muslimin. Akhlak yang baik. Kemudian di antara perkara yang memasukkan atau yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Ini yang keberapa? Yang ke-7. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara 2 jenggotnya, maksudnya adalah lisannya, mulutnya. Wa ma baina fakhidhaihi, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maksudnya adalah kemaluannya. Atmanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Ya, di antara yang banyak membuat seorang hamba masuk ke dalam api neraka Allah adalah karena lisannya dan juga karena urusan kemaluannya, syahwat. Ya. Makanya dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi SAW ditanya tentang hal yang banyak membuat seorang hamba masuk ke dalam api neraka, ada 2 hal kata Nabi. Yang pertama al-famu, yang kedua al-faraj. Yang pertama adalah mulutnya, yang kedua adalah kemaluannya. Ya, jangan dikira ini lisan ini bahaya, makanya kan ada pepatah. Lisanmu adalah harimaumu. Karena lisan seorang bisa menghancurkan sebuah bangsa, jangan dikira ringan. Bisa merusak hubungan antara suami istri, bisa merusak hubungan antara orang tua dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya, bisa merusak hubungan bertetangga. Ya, bahkan seperti yang saya katakan tadi, bisa menghancurkan sebuah bangsa karena lisan. Kalau sekarang termasuk tulisan ya. Tulisan itu mewakili lisan. Terkadang kita tidak mengucapkannya tapi kita tulis. Hati-hati. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Seorang itu terkadang mengucapkan sebuah kalimat la yulqi laha balan, yang dia tidak mempedulikannya, yulqa biha fi nari jahannam 70 kharifan. Tapi dia akan dilemparkan oleh Allah dengan sebab kalimat yang diucapkannya itu terjerumus ke dalam neraka jahanam selama 70.000 tahun. Hati-hati dengan ucapan dan kalimat yang kita katakan atau sesuatu yang kita tulis. Anda kira apa yang Anda update di dalam status itu tidak akan diperhitungkan oleh Allah? Itu ada hisabnya. Jangan main-main. Ya, karena tulisan itu adalah wakil dari ucapan. Apa kata Allah di dalam ayat? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada pencatat raqib dan atid. Maka berhati-hatilah terhadap lisan. Ya. Banyak orang yang masuk ke dalam api neraka itu karena lisan. Dan yang kedua karena urusan syahwat. Urusan dengan lawan jenis, kemaluan. Ya. Laki-laki itu kelemahannya tentang fitnah wanita. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu an,
Beliau menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki setelah peninggalku, melainkan fitnahnya wanita. Kadang-kadang syaitan itu memang pintar, ya kan? Pintar sekali syaitan itu menjerumuskan kita lewat fitnah wanita. Ya, awalnya ada hubungan karena urusan agama, karena kajian, karena daurah. Ya enggak? Karena ya dianggap baiklah gitu. Tapi mulai sedikit demi sedikit melebar sampai akhirnya selingkuh. Padahal udah ngaji sunnah gitu. Emang kejadian Ustaz? Banyak kejadiannya, bukan ada. Hati-hati makanya. Tapi orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga urusan syahwatnya, kemaluannya, dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Ya, waktunya sudah habis katanya. Baik, yang terakhir, di antara perkara yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah membaca Sayyidul Istighfar dan menghayatinya, memahami maknanya dan menghayatinya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari, ya, mangqalaha, barang siapa yang mengucapkannya hina yusbih, ketika dia berada di pagi hari, muqinan biha, dalam keadaan dia meyakini isinya, ya, wa mata qabla ayyumsi, dan dia meninggal dunia sebelum dia masuk ke dalam sore hari, wajabat lahul jannah, ya, surga itu sudah menjadi ketetapan untuknya. Dan barang siapa yang membacanya, kata Nabi, hina yumsi, ketika dia berada di sore hari, muqinan biha, dalam keadaan dia meyakininya, lalu wa mata qabla ayyusbih, dia meninggal dunia sebelum dia masuk ke dalam waktu pagi hari, wajabat lahul jannah, surga itu kata Nabi sudah menjadi ketetapannya. Apa yang dia baca? Sayyidul Istighfar. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Ini adalah bacaan pagi dan sore hari. Nah, maka seorang harus membacanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Yang enggak hafal, kalau antum punya HP, browsing, tulis Sayyidul Istighfar, doa Sayyidul Istighfar, nanti akan keluar. Ya, sekarang apa yang nggak bisa? Syekh Google ini masya Allah, ya, semuanya keluar. Antum browsing, kemudian tulis doa Sayyidul Istighfar, enter, ya, insya Allah keluar. Nah itu hafalkan. Kalau belum hafal, baca aja tuh dari tulisannya sampai antum hafal, nggak panjang, ya. Kalau kita membacanya di pagi hari dan di sore hari dalam keadaan meyakininya, kapanpun kita meninggal dunia, kata Nabi SAW di dalam As-Sahih, wajabat lahul jannah. Dalam sebagian riwayat di luar As-Sahih, beliau menyatakan, ta'allamu Sayyid al-Istighfar, belajarlah kalian akan Sayyid al-Istighfar. Sayyid al-Istighfar itu adalah doa pemuka dari semua permohonan ampun. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan penciptaku. La ilaha illa anta, oleh karena itu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau saja, karena engkau adalah Tuhan penciptaku. Khalaqtani, ya Allah engkau yang telah menciptakanku. Adapun aku, wa ana abduk, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dik, dan aku berupaya selalu berada di atas janjiku kepadamu. Apa janji kita kepada Allah? Untuk taat dan patuh. La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, itu janji kita. Mau taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak durhaka kepada keduanya. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setiap keburukan yang pernah aku buat. Karena setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada dampak buruk kepada kita. Kalau enggak kepada diri kita sendiri, dampak buruk itu akan dirasakan oleh apa yang ada di sekitar kita, entah pada keluarga kita. Ya, karena dosa kita, mungkin rezeki kita menjadi seret. Karena dosa kita, mungkin istri kita menjadi durhaka. Karena dosa kita, mungkin anak kita menjadi anak yang tidak soleh, anak yang bandel. Apalagi sampai narkoba gitu kan, pening orang tuanya. Ya. Karena dosa kita, mungkin kendaraan kita mogok terus, mungkin. Atau rumah kita terus ada masalahnya gitu, bocor-bocor dan sebagainya. Makanya sebagian salaf kalau dia melihat ada problem pada dirinya atau pada orang di sekitarnya atau pada kendaraannya atau pada rumahnya, maka mereka akan introspeksi diri. Apa dosa yang telah dilakukannya? Nah, di dalam doa ini kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setiap dampak buruk dari apa yang pernah aku lakukan. Ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah, terlalu banyak nikmatmu kepadaku. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap menit. Engkau melimpahkan nikmatmu kepadaku. Mulai aku bangun tidur sampai aku akan tidur kembali. Tetapi apa yang aku lakukan? Kita mengakui wa abu ulaka wa abu ubi dzambi. Dan aku pun mengakui ya Allah, tapi aku membalasnya dengan sekian banyak dosa yang telah aku perbuat. Allah selalu memberi nikmat kepada kita, tapi kita berbuat dosa. Bukan malah mentaati Allah dan menjauhi durhaka kepadanya. Tapi manusia tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Pada akhirnya kita mengatakan faghfirli. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Karena kalau bukan engkau saja yang engkau yang mengampuniku, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau saja. Maka orang yang membacanya dan meyakininya, apa kata Nabi? Wajabat lahu al-jannah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah masih banyak lagi hal-hal yang dijamin bagi seorang hamba bila melakukannya, dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak apa yang sudah kita ucapkan, kita sampaikan di dalam majelis ini, sedikit banyak memberi pengetahuan kepada kita sehingga bisa kita amalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang berbahagia ini. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.